Selamat datang di channel Mad Monkey, kembali lagi bersama saya Demi. Kali ini seperti biasa saya akan merangkum sebuah film yang tentunya adalah film baku hantam lagi pak. Nah, dan film yang saling mengkungfu lagi ya. Oh, seperti biasa aja nih. Yang berjudul Bodyguard and Assassin yang rilis pada tahun 2009. Dimana tanpa perlu terlalu banyak beradu mulut di awal, maka dari itu siapkan nyali dan senjata kalian semua. Mari langsung kita serang saja dengan kekuatan penuh dan secara serentak katakan passwordnya bersama-sama. 1, 2, 3. Apa passwordnya? Hantam Bang Editor. Tor. Film dibuka dengan berlatar di negara Hong Kong pada tahun 1906 di mana seorang profesor bernama Yang Kuyun pun baru saja selesai mengajar dan saat menjelaskan arti demokrasi di depan mahasiswanya, ia pun tiba-tiba saja ditembak oleh seseorang yang itu lantas seketika membuat semua muridnya pun syok dan panik melihat dosennya tewas, dan rupanya penembakan itu dilakukan seorang pembunuh bayaran utusan yang dikirim oleh dinasti Qing. For the people. Setelah insiden pembunuhan politikus barusan, Permaisuri Ah Suen pun menerima sebuah informasi dari bawahan istana bahwa Sun Yat-sen, yaitu pemimpin tertinggi dari revolusi Xianhe, akan melakukan perjalanan menuju Hong Kong, sehingga Permaisuri yang tidak mau membiarkan pemberontakan terjadi, ia pun kemudian mengutus salah satu jenderalnya, yaitu Jenderal Xiao Guo, untuk memimpin pasukan pembunuh bayaran guna menghabisi Mamang Sun Yat-sen. Mendapat perintah dari istana, Xiao Guo dan pasukannya pun kini sudah tiba di perbatasan Hong Kong untuk menemui seorang informannya bernama Shen Chongyang yang merupakan pria miskin yang gemar berjudi, di mana untuk mendapatkan uang Shen pun saat itu disuruh untuk melacak seorang revolusioner bernama Profesor Chen, karena pria inilah yang direncanakan nantinya akan mengurus kedatangan Sun Yat-sen di sana. Tanpa buang waktu banyak, Shen pun langsung membuntuti Chen yang ingin menemui Liu Tang, yaitu seorang pengusaha kaya yang saat itu mengadakan acara hajatan karena Li Guang putranya baru saja lolos seleksi perguruan tinggi di Amerika, di mana selain para pengusaha dan para pejabat setempat, acara itu pun juga digelar untuk orang biasa, dan setibanya di sana Profesor Chen pun kemudian memberikan hadiah kepada Li Guang berupa sebuah buku. Melihat Profesor Chen datang, Liu Tang selaku tuan rumah, ia pun kemudian bergegas untuk menghampiri, dan rupanya kedatangan Chen ke sini bukan hanya untuk menghadiri pesta, namun ia juga ingin meminta bantuan, yaitu pasokan dana sebesar $3.000 Hong Kong untuk membiayai pertemuan Sun Yat-sen dengan 13 anggota delegasi guna menyusun rencana untuk melakukan pemberontakan dan menggulingkan rejim dinasti Qing. Tanpa mereka berdua sadari, rupanya Mamang Shen ada di belakang tiang diam-diam menguping pembicaraan yang tak lama kehadirannya pun tidak sengaja ketahuan oleh istri muda Liu Tang, yaitu Mbak Yueyu, dimana ketika saling menatap, Shen dan Yueyu ini pun terlihat canggung seolah mereka berdua ini sudah lama mengenal, dan karena terlanjur sudah kepergok, Mamang pun kemudian bergegas kabur lewat jendela belakang. Lepas dari rumahnya, Liu Tang, Shen pun kembali mengikuti Profesor Chen yang saat itu ingin pergi ke sebuah teater untuk menemui seorang mantan jenderal perang yang selama ini telah bersembunyi di sana bernama Fang Tian, di mana maksud kedatangan Chen ialah ingin minta bantuan si mantan jenderal untuk mengawal kedatangan Sun Yat-sen, yang meskipun jumlah pasukannya kini hanya tersisa 30 orang saja, si jenderal pun menyanggupi permintaan tersebut. Dengan menukar informasi barusan, Mamang Shen pun dapat uang imbalan yang bisa ia gunakan untuk berjudi, dan di sisi lain kita pun akan kembali dengan Liu Tang yang waktu itu tengah diantar oleh seorang tukang becak bernama Asi, dimana ketika di perjalanan mereka berdua ini pun bertemu dengan seorang pengemis temannya Liu Tang bernama Lau, yang tak lama dari situ becak mereka pun terjebak macet karena di depan banyak warga yang sedang berdemo.
Ketika para anggota polisi sedang berusaha untuk menertibkan para pengunjuk rasa, Liu Tang pun dibuat sangat terkejut melihat Li Guang putranya malah ikut-ikutan jadi pendemo di sana, sehingga melihat itu si ayah pun lantas kesal yang lalu seketika langsung menerobos kerumunan tersebut yang ingin memberi si anak pelajaran, namun Asi dengan refleks tiba-tiba malah melindungi Li Guang. Tak mau putranya dalam bahaya karena ikut-ikutan terjun dalam kegiatan pemberontakan, Liu Tang pun mengamuk menemui Profesor Chen karena akibat orang inilah anak sulungnya juga ingin jadi anggota revolusi, karena ia tahu betul kedatangan Sun Yat-sen ke Hong Kong tentu membuat dinasti Qing akan mengirim pembunuh bayaran yang hal itu kapanpun saja bisa merenggut nyawa anaknya. Di tempat lain, bawahan Xiaoguo pun mendatangi Shen dan memintanya untuk mengatur penyerangan nanti malam agar tidak ada polisi Hong Kong yang berjaga di dekat gedung teater tempat di mana Jenderal Pang bersembunyi. Di mana Profesor Chen yang tahu jika Xiaoguo kini sudah memasuki Hong Kong, ia pun berniat ingin memperingatkan si jenderal. Namun hal itu kini sudah terlambat karena kelompok pembunuh bayaran sudah tiba di sana dan menerobos masuk. Melihat serangan kejutan itu, sang jenderal pun menyuruh Profesor Chen untuk bergegas kabur dari sana. Yang beruntung Jenderal Fang masih sempat menyembunyikan Hong putrinya keluar jendela di bawah karangan bunga. Namun Chen yang berusaha kabur lewat gang, sialnya ia malah tertangkap oleh anak buah Xiaoguo. Dan meskipun si jenderal punya keahlian kungfu yang hebat, ia pun akhirnya tewas akibat dikeroyok oleh banyak musuh. Sadar dari pingsannya, Hong pun langsung shock dan menangis histeris ketika melihat ayahnya wafat. Dan tak lama Liu Tang pun datang ke TKP karena khawatir jika Profesor Chen juga ikut menjadi korban. Dimana setelah mengecek jasad di sana, Liu Tang pun beruntung tidak menemukan Profesor di antara mayat-mayat tersebut. Yang akibat itu ia pun langsung pergi ke percetakan miliknya untuk menemukan sebuah petunjuk. Setelah bermalam di sana, Liu Tang pun dibangunkan oleh polisi yang datang ingin menyita tempat tersebut, yang lalu menyuruh Liu Tang beserta semua orang di sana untuk segera keluar mengosongkan percetakan itu. Dimana di luar gedung Smith, yaitu kepala polisi, pun bilang jika ini adalah perintah langsung dari kerajaan Inggris. Namun tanpa kenal takut, Liu Tang pun memberontak dan beradu argumen jika ia akan membela rakyat Cina. Mendengar ucapan patriot Liu Tang, warga di sana pun langsung bersorak keras memberikan dukungan mereka. Dan setelah bentrok dengan pihak polisi, percetakan itu pun akhirnya berhasil Liu Tang pertahankan. Sehingga melihat warga yang banyak terluka, Mamang Gundul sebelah pun bilang jika ia yang akan memimpin misi pengawalan Sun Yat-sen agar acara pertemuan dengan 13 anggota delegasi Liga Serikat itu dapat terlaksana sesuai rencana. Sebagai langkah awal dalam menjalankan misi, Liu Tang pun minta bantuan kepada Lau, yaitu si Mamang pengemis, yang lalu mengajak Wang, seorang mantan biksu ahli kungfu di sana, untuk ikut bergabung dalam pasukan. Dimana tak hanya itu, Asi si Mamang becak pun juga menggebu-gebu ingin ikut membantu. Dan karena melihat tekad yang dimiliki Asi Mamang revolusioner ini pun kemudian mengizinkannya. Liu Guozi, Li Mo, Li Mo也很佩服。好。Di tempat lain, Profesor Chen yang tertangkap, ia pun disekap di rumah persembunyian anak buahnya Xiaoguo. Dan tak lama si bos pun datang sembari membawa makanan favorit kesukaan Profesor Chen. Dimana di sini pun terungkap rupanya Xiaoguo ini dulunya ternyata adalah salah satu dari muridnya Profesor, yang meskipun kini mereka berdua berseberangan, Xiaoguo pun masih menghormati mantan gurunya itu. Sebelum menyusun strategi, Liu Tang pun dihampiri Hong yang ingin ikut bergabung untuk balas dendam kematian ayahnya. Dan di tengah diskusi, Asi pun juga datang dengan membawa para pasukan kawanan tukang beca. Dimana sementara itu kelompok pembunuh bayaran Xiaoguo pun juga bersiap untuk menghabisi Mamang Sun Yat-sen, yang tanpa mereka sadari di tempat penyekapan Profesor Chen pun nekat melukai dirinya untuk kabur mengelabui penjaga.
何必东奔西跑，能够救中国的1万大众。Selang beberapa hari, Liu Tang pun tiba-tiba saja menerima sebuah paket kotak kayu dari JNE yang rupanya itu adalah pistol kiriman Mamang Smith, kepala polisi, agar Liu Tang ini nanti bisa menjaga diri. Dimana meskipun Smith terikat akan tugasnya sebagai pimpinan kepolisian di bawah pemerintah Inggris, ia pun tetap saja khawatir akan keselamatan Liu Tang karena mereka berdua ini rupanya adalah teman baik. Melihat suaminya mendapat pistol, Yue Yu pun mulai khawatir akan keselamatan Mamang Gundul sebelah, yang itu membuatnya lantas menemui Shen untuk minta bantuan agar mau bersedia melindungi Liu Tang. Dimana mendengar itu Shen malah marah dan mengusir Yue Yu karena mereka berdua ini dulu rupanya adalah suami istri, namun kini sudah bercerai karena Yue Yu tidak tahan dengan kelakuan buruk si Mamang yang suka berjudi. Ditolak mentah-mentah oleh si Mamang Kungfu, Yue Yu pun kemudian mengungkap satu hal yang ia rahasiakan, bahwa sebelum mereka berpisah, Yue Yu rupanya diam-diam telah mengandung anak dari Shen, dan gadis kecil yang pernah bertemu dengannya kemarin tidak lain adalah putri kandungnya sendiri, yang jika si Mamang ini mau melindungi Liu Tang, maka Yue Yu akan memberitahu putrinya jika Shen adalah ayahnya. Mendengar hal tersebut, Mamang pun seketika luluh yang lalu setuju untuk melindungi Liu Tang apapun yang terjadi, dan di perjalanan pulang ia pun tiba-tiba dihadang oleh anak buah tangan kanan suruhan Xiao Guo untuk menyuruhnya mencuri senjata laras panjang dari kantor polisi dengan imbalan segepok uang. Namun karena si Mamang kini sudah berganti pihak, ia pun kemudian membrutal menumpas pria itu. Liu Tang di sisi lain, ia pun terkejut melihat Profesor Chen tiba-tiba saja pulang dengan luka serius berlumuran darah, dan setelah lukanya diobati, Chen pun bilang kalau mereka harus mengubah rencana mereka, di mana Chen di sini berniat mengelabui kelompok Xiao Guo dengan meminta seseorang untuk menyamar jadi Sun Yat-sen, dan satu-satunya orang yang postur tubuhnya mirip Sun Yat-sen itu hanyalah Li Guang, putra Liu Tang sendiri. Mendengar hal itu, tentu saja Mamang Gundul sebelah pun menolak. Ente yang benar saja mau mengorbankan putra saya, yang lalu memberikan pistol miliknya dan hanya menyarankan agar Chen ini mengundi secara acak di antara para relawan saja, sehingga rapat pemilihan pun digelar untuk memilih siapa orang yang akan menyamar jadi Sun Yat-sen. Dan anehnya hasil dari pemilihan acak itu tanpa diduga yang terpilih malah Li Guang itu sendiri. Rupanya Li Guang kini sudah bertekad menjunjung revolusi dan dengan sengaja menulis namanya di dalam pemilihan itu, dan karena Chen yang tidak ingin pemuda ini terbunuh, ia pun bersikeras untuk melakukan pengundian ulang. Namun Mamang Li Guang juga tidak mau mengalah dan mengatakan apa arti demokrasi yang selama ini mereka perjuangkan, sehingga Profesor Chen pun kini tidak dapat berkutik lagi, yang lalu dengan terpaksa mengizinkannya jadi umpan. Tibalah hari di mana Sun Yat-sen, orang paling penting dan paling dicari pun kini tiba di Hong Kong menggunakan kapal, dan tak hanya para pembunuh, para pengawal beserta Smith, kepala polisi pun juga berjaga di sekitar pelabuhan, di mana setelah kapal berlabuh mereka pun segera mengamankan Sun Yat-sen dengan menaiki becak yang disopiri Asi, sehingga rombongan itu pun kini mulai bergerak beriringan di sepanjang jalan perkotaan Hong Kong. Akibat dihujani anak panah, para pengawal pun terpaksa berpencar dan Wang akhirnya tumbang dikeroyok ditusuki pisau, dan setelah beca-beca itu kabur mengebut, mereka pun kembali dihadang oleh pasukan barongsai, di mana dengan banyaknya pembunuh yang datang, kawanan supir becanya Asi pun kini tumbang satu persatu, dan beruntung tak lama muncullah Hong membrutal dan Wang yang rupanya masih selamat.
Naasnya Wang di sini harus mengorbankan diri agar Asi dan rombongan yang lain bisa kabur dari gang itu untuk membawa Sun Yat-sen ke tempat aman sampai tujuan akhir seperti rencana yang sudah mereka susun, di mana berkat pengorbanan yang Wang lakukan, rombongan pun kini tiba di tujuan mereka, yaitu sebuah tempat rahasia yang di sana sudah ada 13 anggota delegasi Liga Serikat menunggu Sun Yat-sen untuk mengadakan rapat. Tanpa sepengetahuan mereka, rupanya di sana ada seorang pembunuh yang sudah tahu di mana Sun Yat-sen berada, dan beruntungnya aksi rencana penembakan itu berhasil digagalkan oleh si Mamang Kungfu, sehingga Asi di dalam yang tidak mau Li Guang jadi korban. Ia pun sempat berdebat dan menolak untuk mengantar, namun akibat mereka sudah tidak punya banyak waktu lagi, Asi pun akhirnya bersedia melanjutkan perjalanan. Sadar jika putranya telah menghilang, Liu Tang pun panik dan bergegas menyusul rombongan. Yang melihat itu, Mamang Sen pun juga gerak cepat melindungi Liu Tang sesuai kesepakatannya dengan Yue Yu, di mana Hong yang bertemu dengan pembunuh ayahnya, ia pun gelut sekuat tenaga untuk membalaskan dendam. Dan ketika toko itu mau diledakkan, Hong pun nekat mengorbankan diri asalkan musuhnya ini bisa mati bersamanya. Ketika Liu Tang berhasil menyusul Profesor Chen, tiba-tiba saja ada dua polisi datang ingin berniat menangkap mereka, karena polisi itu mengira jika ledakan bom barusan adalah ulahnya rombongan Chen dan kawan-kawan. Namun satu orang polisi korup bawahan Xiao Guo malah tiba-tiba muncul dan langsung menembak kedua polisi itu, dan tanpa mereka sadari rupanya si bos sudah mengepung mereka. Namun inilah yang kemudian terjadi. Melihat Sen sudah berkhianat, Xiao Guo pun memerintahkan tangan kanannya untuk mengejar dan menghabisi si Mamang. Yang tak lama Smith beserta para polisi pun datang untuk menahan Liu Tang dan anggota revolusioner lainnya, di mana Smith rupanya sengaja melakukan ini karena ia ingin mengawal Liu Tang agar bisa lolos dari para pembunuh. Dan Sun Yat-sen sendiri, ia pun masih sibuk menyusun strategi pemberontakan dengan 13 anggota delegasi. Berniat menyusul Liu Tang dan kawan-kawan, Mamang pun tiba-tiba saja dihadang oleh anak buah Xiao Guo, tangan kanannya yang tadi, sehingga mau tak mau Mamang pun terpaksa harus memberutal mengeluarkan ilmu kungfu, di mana ketika pertarungan berlangsung sengit, Mamang Sen pun awalnya terlihat kewalahan dan dibuat terpojok. Namun karena ia ingin menepati janji demi sang anak, Mamang pun kemudian bangkit yang lalu memberutal membabi buta. Ketika tugas Mitsi kepala polisi mengawal rombongan selesai, mereka semua pun kemudian berpisah di pertigaan, dan hanya selang beberapa waktu pembunuh bayaran pun kembali mulai mengepung Profesor Chen dan kawan-kawan. Namun beruntung di sana ada Mamang Lao pengemis yang kini sudah ganteng berdiri siap memberutal, yang berkata, "Masuklah kalian semua ke dalam, kroco-kroco ecek-ecek ini biar saya saja yang mengurusnya." Mamam tuh kalian, ada si Mamang pengemis Lao. Lagi Mamang Lao membrutal di luar, rombongan pun kabur dari sana dengan melalui terowongan bawah tanah. Dan saat semua kroco sudah meninggoy, sialnya Xiao Guo malah datang saat si Mamang Lao sudah kelelahan, dimana akibat terluka cukup parah, Mamang Lao pun kini sudah tidak sanggup lagi bertarung dan harus kehilangan nyawa. Yang melihat kebengisan Xiao Guo, Liu Tang pun bergegas kabur mengambil sebuah jalan pintas. Di tengah pelarian, Liu Tang pun dicegat oleh Mamang Sen yang menitipkan sebuah boneka untuk diberikan pada putrinya dan menyuruh Liu Tang untuk segera pergi, sementara dirinya akan berusaha menghentikan Xiao Guo. Namun karena sudah babak belur ditambah si musuh datang dengan beringas, Mamang pun kemudian terbang dihantam kuda, yang sesaat sebelum tewas Sen pun hanya bisa membayangkan hidup bahagia bersama putrinya.
Beres mengirim sen menuju surga, Siogo pun lanjut mengejar rombongan dan berhasil menyusul mereka, dan tanpa banyak cincong ia pun langsung mengamuk membantai habis para relawan itu. Dimana melihat kebrutalan Siogo, Ashi pun kemudian nekat mengorbankan diri untuk mengulur waktu, yang setelah Ashi dibuat jadi perkedel kini hanya tersisa Chen dan Li Guang yang berada di dalam becak. Di tempat lain, Sun Yat-sen pun kini telah menyelesaikan pertemuannya dengan ke-13 anggota delegasi, dan setelah itu ia pun melanjutkan perjalanan menuju pelabuhan untuk bergegas kembali ke Tokyo, di mana Profesor Chen yang masih berusaha kabur menarik beca, ia pun kembali dicegat oleh si Mamang Sioguo, yang ketika beca itu terguling, Chen pun berusaha berulang kali bilang jika orang yang di dalam beca itu bukanlah Sun Yat-sen. Mana? Tanpa memeriksa terlebih dahulu siapa orang yang ada di dalam beca, Siogo pun tetap mengamuk, yang dengan sangat brutal menusuk-nusuk beca itu dengan menggunakan sebilah potongan patahan kayu, sehingga Profesor Chen yang kini sudah tidak sanggup lagi melihat Li Guang disiksa, ia pun kemudian menembakinya, yang meskipun Siogo berhasil ditembak mati, namun Li Guang kini sudah terlanjur menuju surga. Tak lama datanglah Liu Tang yang langsung berlari ke tempat jasad Li Guang anaknya, dan di sana ia pun melihat putra kesayangannya kini sudah terbaring tewas dengan mengenaskan. Dimana melihat hal itu, si ayah pun hanya bisa menangis histeris meratapi kepergian Li Guang, yang di akhir film Sun Yat-sen pun kini sudah berada di dermaga untuk bersiap ke Jepang menjalankan misi. Meskipun Mamang Yat-sen tidak mengetahui rentetan kejadian yang baru saja dialami oleh para anggota revolusi, ia pun yakin jika pengorbanan yang dilakukan para relawan untuk melindunginya tidak akan jadi sia-sia, dan benar saja setelah beberapa tahun Tiongkok pun kini sudah bangkit kembali dan berubah jadi negara berdaulat dengan Sun Yat-sen sendiri yang kemudian menjadi presiden pertama Republik Tiongkok. Tamat, ya mungkin segini aja Pak untuk membahas rangkuman film Baku Hantam kali ini ya. Nanti seperti biasa kita cari film yang brutal-brutal lagi, film yang tidak takut dengan apapun Pak. Nah, dan film yang saling menempelin lagi ya seperti biasa aja nih. Seperti biasa nih saya mau ngucapin terima kasih banyak nih buat kalian yang sudah nonton, dan terima kasih banyak juga buat bapak-bapak yang sudah subscribe ke channel ini ya. Kolom komentar tersedia di bawah Pak. Silakan mengutarakan pendapat kalian tentang apapun saja di situ ya. Nah, bebas Pak. Saya Demi selaku pesobar channel Bengis TVC Pergulutan Ulung Duniawi pamit izin kabur dulu. Jaga kekuatan tubuh masing-masing dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.